Wow, balik lagi nih sama Eva di mana? Ragam Usaha. Ya benar sekali, di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Hari ini Eva dan tim sudah mendatangi nih, sudah berada di Bindrang, Kecamatan Lok Paikat. Kali ini kita pengen lihat pembuatan, itu apa ya ngarannya yuk? Kacang-kacangan yang dibikin cocolan. Nah, ada kalian pasti yang udah tahu tapi masih bingung, bujurnya ada kah? Daripada penasaran, baik kita lihat ya kala. Siapa sih yang tidak suka dengan sambal kacang? Kalau dengar sambal yang berbahan dasar kacang, pasti pikirannya langsung ke pecel ya keluarga ya. And now, with Ragam Usaha Tim, Eva come to Anugerah Bindrang Residen di Kecamatan Lok Paikat. We will see how to make a pecel sauce. And here we go, check it out. Balik ke bahasa asli Eva pulang nah keluarga yang bahahanu Banjar, bahahanu Indonesia. Eva hendak memadahkan bahwa sebenarnya pecel itu lebih dikenalnya di daerah Kediri loh. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan penjual yang kita kunjungi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rina, biasanya dipanggil Mama Naina. Nah, keluarga Eva sudah janjian nih sama Ibu Rina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, jadi tadi kita udah janjian Eva pengen lihat pembuatan apa Ibu? Sambal pecel. Sambal pecel. Nah, Proses buat sambal pecel. bahan-bahannya apa aja nih Bu? Bahan-bahannya di sini ada gula Jawa, cabai, asam Jawa, bawang putih, daun jeruk, kencur, sama yang utama adalah kacang tanah. Kacang tanah. Untuk kacang tanahnya ini memang harus kacang tanah, Kak Bu. Nggih, Kalau misalkan ganti pakai kacang nagara atau kacang hijau, ada Wak? nggak bisa. Nggih, kita ciri khasnya. Ciri khasnya berarti kacang tanah. Nah, sambal pecel buatan beliau ini merupakan resep turun-temurun loh keluarga, sehingga rasanya sesuai dengan rasa tempat di mana beliau lahir, yakni di Kediri. Cara pembuatan sambal pecel ini pun cukup terbilang simpel loh keluarga, di mana kita perlu menyiapkan gula Jawa, cabai, asam Jawa, bawang putih, kencur, daun jeruk, serta kacang tanah. Oh iya, sekali lagi Eva ingatkan ya buat keluarga di rumah bahwa sambal pecel kali ini merupakan sambal pecel khas Kediri ya. Versinya Wong Kediri. Tentunya banyak banget versi untuk resep lainnya. Tergantung selera keluarga di rumah aja. Siapa tahu kan keluarga di rumah tiba-tiba inisiatif nih, ingin ngasih pete atau bawang goreng di sambal pecelnya. Ya biar sesuai dengan selera orang rumah aja. Ulun menjalankan usaha sambal pecel. Mereknya Sambal Pecel Wong Kediri. Mulai ikut nenek setahun, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ini. 2000 yang Covid kemarin 2021. 2021. Nah, balik lagi untuk pembuatannya nih. Pertama-tama harus kita goreng dulu kacang ini nih keluarga. Jadi yang pertama digawe itu apa dulu? Kacangnya, Kacangnya? diapakan digoreng. Oh, digoreng dulu. Nggih, kacang digoreng. Oke. Boleh kita langsung goreng aja kali ya? Langsung buat. Jadi nih keluarga, hal pertama yang harus dilakukan adalah menidurkan kacang. Untuk kacangnya pastikan agar kualitasnya bagus ya keluarga. Memang kalau untuk kacang nggak ada merek-mereknya sih, sesuai pengalaman keluarga beli di pasar aja. Kemudian untuk menggoreng kacang, kita perlu memasukkan minyak terlebih dahulu. Sesuai kebutuhan aja ya keluarga, usahakan cukup dengan jumlah kacang yang akan kita goreng. Ini kacangnya berapa Ibu? Setengah kilo. Setengah kilo. Atau 15 gram. 15 gram. Ini dihilangin dulu. Oh, itunya dipisah-pisahkan kah? Supaya nggak pahit. Sambil menunggu kacangnya matang nih, Eva dan Ibu Rina akan memisahkan cabai dengan batangnya. By the way, Eva akan membuat sambal pecel yang pedas loh. Oh iya, kira-kira dari mana ya Ibu Rina mendapatkan keahlian untuk membuat sambal pecelnya ini?
Kalau awalnya dari sambal pecel ini ngambil di kawan, ngambil produksinya teman di tempat lain kayak itu, terus lama kelamaan kayaknya ongkirnya jauh kan, mahal. Jadi kalau ada inisiatif pengen belajar sendiri, dulunya ya belum sampai apa itu takarannya kayak itu nggak pas juga. Ada juga kayak itu, jadi mengepaskan dengan berjalannya waktu tuh merasai apa yang kurang, komplainnya pelanggan itu ada yang kadang kepedasan, ada yang kadang belajar sendiri ya? Nggih, belajar sendiri takarannya kayak itu. Nah, kulawarga, untuk menggoreng kacang ini Eva memang agak sedikit takut ya kulawarga ya, karena emang agak sedikit worry aja gitu sama bunyi-bunyi seperti itu. Jadi biasanya kalau masak-masak harus ada pendamping gitu. Harus ada bodyguardnya. Biasanya bisa 3 kilo, 5 kilo. Nggih, 5 kilo kacang. Berarti tiap hari produksinya 3 kilo, 5 kilo? Nggak setiap hari, biasanya ada seminggu 2 kali, 3 kali kayak itu. Tergantung habisnya? Nggih, tergantung habis langsung make, nggak insya Allah jarak 2 hari 3 hari habis. Maksudnya ulun menaruhnya menjualnya itu fresh kayak itu, nggak jarak sampai mingguan kayak itu kada. Penggorengan kacang nih Bu, berapa lawas? Paling kisaran 3 menitan. 3 menit lah. Nggih, itu dilihat dari apa? Sekiranya sudah nggak ada suara meletup kayak itu, kayak itu sudah bisa diangkat. Ini misalkan masih meletup-letup itu apa artinya? Berarti belum matang. Kayak masih ada air kayak itu kan di dalam kacangnya? Kacangnya masih mentah. Oh. Kacangnya jadi misalkan sudah ada bunyinya tak tak, ya berarti sudah agak kering lah. Nggih. Diaduk-aduk terus supaya tidak gosong. Kulawarga tahu nggak? Ternyata dengan 3 kilo kacang bisa dapat sambal pecel hingga 2 kali lipatnya loh. Keren kan? Nah, itu ada suara letup-letup itu berarti apa tuh? Setengah matang. Oh, ini Bu, pengen ajakin Bu. Mundurkan diri. Letup. Oh, setengah matang berarti udah menyaring lah. Kayak ini matangnya Kita buka lah. Oh, jadi kayak mengaluar lah, mengaluar pada kulitnya. Kulit kira apa ibaratnya? Biasanya kulit arinya. Kulit arinya. Jadi kayaknya cagar banyak yang warna putih kayak itu kan jadi kacangnya. Kalau yang ada warna putihnya itu biasanya kan kurang mateng, atau ini kulit arinya nggak dibuka kayak gitu kan. Berarti ini pian kacangnya nih nukar ya kala? Nggih. Untuk produksi satu hari biasanya pian berapa Bu? Biasanya seharinya itu kadang 3 kilo. 3 kilo? 3 kilo kacang. Itu satu kali pembuatan enggak? Satu kali pembuatan 3 kilo. Kadang kalaunya alhamdulillah kalau di pasar habis itu bisa sampai 5 kilo. Oh, paling banyak 5 kilo lah. Tapi biasanya 3 kilo mereka. 3 kilo. 3 kilo tuh dapat berapa bungkus sambal pecel? Kalaunya ada kiloan, jadi kiloan itu 1 kilo jadi 2 kilo. Oh, 2 kali lipatnya. Ya, berarti kalau misalnya 3 kilo berarti 6 kilo. 6 kilo. Okay. Nah, untuk tahu sudah masaknya, si kacang ini akan berubah loh keluarga, warnanya akan menjadi lebih kecoklatan dan mengkilap seperti ini nih. Udah warnanya ke kuningan kayak ini. Setelah kacangnya matang, lalu kemudian kita goreng cabai-cabainya juga nih keluarga. Gak usah sampai kering kerontang ya, cukup setengah matang aja. Percaya karena melatek. Setengah matang aja. Ini
Kada setengah matang aja supaya apa pedesnya itu Naik lah. naik. Nggih. Oh. Kalau matang nanti pedesnya berkurang. Nah, jadi keluarga cabenya ini digoreng setengah matang aja supaya rasa pedasnya itu naik. Nambah, nampol. Kemudian kita goreng juga bawangnya dan daun jeruknya juga. Dan untuk kencurnya hanya dipotong saja. Sebentar aja. Asal panas kayak itu Asal kah? panas saja. Nggih. Oh iya, keluarga tahu asam Jawa tidak? Mun ujar orang kita tuh asam kamal. Nah, rasanya yang asam ini ternyata bisa loh untuk menyeimbangkan rasa manis dan asin yang berlebihan. Itulah alasan asam Jawa ini join nih ke pembuatan sambal pecel ini nih keluarga. Apa Bu? Selain Gurih. mama Sami, gurih lah. Gurih. Oh, menambah cita rasa ya Asam lah. gimana nggih. Ini tadi Kencur. kuncur, Kencur. kuncur. Ini dimasak juga Bu, kada? Kada. Anyway, Eva cukup penasaran juga nih keluarga. Sebenarnya apa sih alasan awal Ibu Rina memulai usaha sambal pecel ini? Keluarga di rumah penasaran juga nggak sih? Yuk kita dengerin cerita beliau. Nah, keluarga setelah dimasak-masak semuanya, lalu kita step selanjutnya adalah pembuatan penyedap rasa-rasa yang lain. Nggih. Yang pertama berpikir membawa nama dari kampung, membawa nama ciri khas dari orang Kediri, sambal pecel. Habis itu berharap mudahan dengan di perantauan bisa memperkenalkan produk sambal pecel ini, mudahan bisa meluas. Sambal pecelnya. Setelah semuanya sudah digoreng, dan semuanya kita campur sama garam. Garam lah. Nggih, sekira-kiranya aja. Nah, setelah semua bahannya ready, tinggal kita kasih penyedap rasa lainnya deh. Salah satunya adalah gula aren yang banyak dan garam secukupnya. Wow, ternyata Ibu Rina ini perlu bantuan pihak lain juga nih keluarga untuk menghaluskan semua bahan dengan penggilingan. Ini karena banyak banar yang sidin giling keluarga ay. Tapi Eva baru tahu ternyata ada juga nih penggilingan yang bukan penggilingan pentol ditapin. Sebuah pengetahuan tentang usaha di daerah sendiri. Bujur kada keluarga. Lalu step selanjutnya apa Bu? Sudah, tinggal menggiling. Tinggal digiling. Habis itu dikemas Oh, digilingnya di mana Pian biasanya? di pasar. Di pasar. Nah, Iya, berarti kita pasar sulap Keraton. magic. Apa ya ladang? Mantra apa yang Eva bener? Mantra Eva. Ting. Kalau sambal pecel Kediri ini dipasarkannya di mana aja Bu? Biasanya di tempat acel sayur, paman sayur, di pasar, itu. Atau biasanya online. Ting. Nah, udah jadi. Magic is my life. Magic kan keluarga. Nah, jadi Eva simpulkan nih, untuk sambal pecel Ibu Rina ini terdiri atas 2 varian, yakni yang pedas dan yang manis. Untuk yang pedas, beliau memakai cabai rawit dan cabai keriting. Sedangkan untuk yang manis, beliau hanya menggunakan cabai besar yang bijinya sudah dipisahkan dengan kulitnya. Dan untuk pengemasan ini, ternyata Ibu Rina punya berbagai macam ukuran juga loh keluarga. Kira-kira harganya mulai dari berapa ya? Berarti, Adang, ini berarti yang kalau misalkan yang manis, ini tambahannya sama aja kayak tadi, cuman dikurangi Bumbunya sama aja, ukurannya sama. tapi cabenya benar yang diganti kita lah. Nggih, cuma cabenya aja yang beda. Ukurannya sama. Ini kayak apa lagi, Bu? Sudah, habis ini dikemas. Dikemas. Pengemasannya Pian biasanya pakai apa? Ada yang pakai mika, ada yang ukuran pakai mika,
yang kecil harga 5.000, ada yang 10.000, ada yang seperempat, setengah kilo atau sekilo. Boleh ulun 4 mengemas. Nggih. Mulai dari 5.000, ada yang 10.000, seperempat, setengah kilo atau 1 kilo. Oh, berarti variannya ada yang Nggih. Ada yang mulai dari mika kecil 5.000, mika yang panjang 10.000, ukuran seperempat 25.000, ukuran setengah kilo 45.000, 1 kilonya 80.000. Kalau omset kotornya kan tergantung pasar, ada naik turunnya, kayak itu paling kisaran ke 70-80 per kilonya. 70.000 atau 80.000 per kilonya kotornya. Kayak itu, kalaunya dapatnya ya insya Allah 2 kali lipatnya kalau sudah jadi. Nah, jadi kulawarga ini adalah adonan lah ya sambatannya. Pokoknya sambal pecel yang sudah jadi, ini yang pedas, ini yang manis. Nah, jadi kita akan mempacking. Untuk packing, Ibu Rina menggunakan packing mika plastik yang lumayan tebal nih kulawarga, sehingga bisa lebih kuat namun juga tetap ringan untuk membungkus dan menyimpan makanan. Oh iya, tempat plastik mika ini juga aman ya untuk digunakan sebagai kemasan. Ini karena plastik mika terbuat dari bahan PVC. Wow, Eva baru sadar kalau udah pakai mika gede kayak gini, Eva yakin banget pasti sambal pecel Ibu Rina bisa dipasarkan lebih jauh. Udah kemana aja ya Ibu Rina memasarkan sambal pecel miliknya ini? Wong Kediri. Orang pernah pesen, biasanya ke Banjarbaru, Batu Licin. Banjarbaru sama Batu Licin jauhan mana? Batu Licin, sampai Batu Licin. Kalteng, biasanya kayak tambang kayak itu nah. Suaminya pegawai kayak itu di Kalteng. Ukuran berapa? Setengah kilo. Setengah kilo. Produksi beliau yang banyak pun bisa habis dalam beberapa hari saja loh keluarga. Ini karena sambal pecel Wong Kediri milik Ibu Rina memiliki rasa yang legit dengan aroma rempah, terutama kencurnya. Selain itu, produksi beliau pun selalu fresh, jadi dijamin kacangnya kadang marut. Unggulannya rasanya pasti dijamin. Insya Allah. Premium gitu. Insya Allah kalau dari pelanggan kebanyakan rasanya pas kayak itu, dari yang lain kayak itu rasanya pas, sudah cocok kayak itu, sudah cocok. Tanpa bahan pengawet lah. Nggih, tanpa bahan pengawet, insya Allah tahan 2 bulan. Syarat dan ketentuan kalau misalkan penyimpanannya kayak apa itu? Ditaruh di kulkas, biasanya kayak itu, masukkan dalam kulkas. Berarti ini pun piani sambal pecelnya itu setengah jadi kah itu kah sambatannya ya? Karena ini sudah kau langsung dimakan lah. Sudah. Oh. Pian cobai. Tinggal. Tapi kada kekantaran lah. Maksudnya kada kak. Enggak, maksudnya kalau mau langsung makan kayak itu bisa. Oh iya, berarti udah jadi ya kalah anggapannya. Ih, udah jadi. Udah jadi kalau mau, biasanya kalau buat nasi pecel atau pecel sayur itu kan tinggal nambah air panas. Oh iya. Tapi tentunya setiap usaha pasti ada jatuh dan bangunnya dong ya. Meskipun pembuatannya simple, tapi apa ya kendala yang Ibu Rina dapati dalam usaha yang satu ini? Bu, orang anak petakun bang, kenapa pian tuh memilih sambal pecel untuk dijual? Karena makanan khas di Jawa. Makanan khas Jawa lah. Di daerah Ulun, Kediri. Pian asli mana? Kediri. Kediri lah. Lahir di terus bang pian kesini kayak pak? Tahun 2007 ikut suami. Oh, ikut suami. Suami pian asli sini. Kada orang Jawa juga. Oh, jadi kayak merantau kayak itu kah? Nggih, merantau keduanya. Kenapa memilih Tapin, Bu? Nggak tahu. Berarti dari awal merantau langsung ke Tapin? Nggih,
langsung ditapin. Nah itu maksudnya kenapa Pian memilih Tapin? Kenapa kalian memilih Banjarmasin atau yang lainnya? Ada kandangan? Karena suami awalnya begawe di sini tahun 2004, habis itu bulik mudik kan menikah, berulun diajak ke sini tahun 2007. Berarti survei lokasi Coba dulu kalau warga. Ini berarti seperempatnya berapa Bu? 250 lah? 250, cupnya berapa? Paling sulit nggak ada, insya Allah mudah semua. Kalaunya yang mahal itu biasanya cabai harga naik turun cabai. Itunya aja, nanti kalaunya pas mengemas kayak itu dikurangi aja anunya, beratnya kayak itu. Ya pemasarannya itu mencari tempat yang ditaruhnya itu. Kita mungkin kayak penggilingannya jauh sampai ke pasar, di sini nggak ada lainnya ke pasar, jadi harus memburu sebelum jam 1:30 itu harus menggilingkan kayak itu. Nah keluarga, tak hanya Mika nih dalam pengemasan Ibu Rina ini. Ternyata juga ada plastik kecil. Tetapi tentunya sambal pecel ini harus dipres terlebih dahulu. Ini berfungsi agar tekstur dan cita rasanya tidak berubah sama sekali. Pakai yang ini tuh di dalamnya ada plastik juga. Ini Plastiknya ini sudah. Ini Soalnya dulu ada pengalaman kalaunya nggak ulun Mika, terus ulun taruh di pasar atau di paman sayur kayak itu kan, itu stikernya kena minyak. Ya. Oh iya, keluarga kalau mau pesan banyak bisa banget langsung pesan ke rumah beliau ataupun lewat telepon. Jadi nih keluarga, untuk yang plastik ini tadi sambal pecelnya dimasukin dulu, terus nanti dipres kiri dan kanan. Terus tuh kita masukkan ke Mika. Kalaunya di nomor WA ada yang tercantum di sini, di stikernya di sambal. Kalaunya di marketplace ada juga atas nama Mama Naina biasanya. Kalau di Facebook atas nama Rina Rika. Udah. Nah, jadi keluarga Eva mau coba yang sambal pecel tanpa dikasih air yang manis. Jadi rasa yang paling dominan tentu saja kacangnya. Tapi ada juga pedasnya sedikit. 4 lalu aja pedasnya.
dan ada rasa daun jeruknya tadi. Nah, pas bener. Manis juga, gurih. Jadi keluarga, sambal pecel Ibu Rina ini, kalau misalnya yang kayak ini sudah kawa dimakan, tapi kalau misalkan biasanya hendak dijadikan cocolan lalapan, bisa ditambahkan air panas lah bulah. Itu contohnya. Nah, ini contohnya yang sudah dicampur dengan air. Airnya harus air panas ya, Bu? Oke. Mau air dingin kada jadi lah, Bu? Beda. Hasilnya? Rasanya beda. Hasilnya apa yang membedakan? Kurang matang. Oh. Kayaknya hancurnya itu lambat juga. Tentunya kekentalan cocolan ini, sambal kacang ini tergantung selera keluarga di rumah. Nah, keluarga, di sini kita telah memasuki part yang ditunggu-tunggu dan menjadi favorit Eva. Makan. Sebelumnya di sini sudah tersedia berbagai macam sayuran hijau dan kacambah ujar kita tuh. Kemudian ada tahu dan tempe serta ada peyek juga nih. By the way, kata Ibu Rina di daerah asal beliau, kalau makan pecel itu emang sempurnanya kalau ada peyeknya. Kalau dirantaukan peyek nggak harus disambal pecel ya keluarga. Bahkan di nasi sop pun peyek tetap cocok asalkan ada kriuknya. Makan. Nah keluarga, mari kita coba dengan sayur mayur. Ini di sini ada kangkung, ada kacang panjang, terus ada kacambah, ada tahu, ada tempe, dan ada peyek. Kata Ibu Rina, kalau misalkan peyek itu dimakannya cocoknya sama sambal pecel. Tapi menurut Tarantau cocok di mana aja ya, lah. Kita pakai peyek. Eva suka sambal pecelnya karena yang dominannya tuh memang kacang. Kacangnya tuh masih kayak lama, mangari, jadi kayak masih fresh gitu, nah Bu. Banyak kacangnya. Banyak kacangnya. Tempe. Jadi just info nah keluarga. Eva tuh kada ketujuh sayur. Ini asli nah kada ketujuh sayur, tapi dengan sambal kacang ini kan biasanya orang tuh stereotipnya tuh sayur tuh pahit ya lah. Di diri Eva kayak itu aja sayur tuh pahit, tapi dengan sambal kacang ini sayurnya sama sekali kada kerasaan pahit. Nah, jadi aman aja makan. Meskipun Eva nggak bisa makan sayur, tapi dengan dicampur sambal pecel milik Ibu Rina ini, sayur di lidah Eva jadi tidak kerasa pahitnya loh keluarga. Wow, keren kan? Oh iya, manfaat sayur juga beragam loh. Misalnya saja mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan, sumber energi, menjaga kesehatan tubuh, dan banyak banget deh. Karunia Tuhan banget nih sebuah tanaman yang bernama sayur ini. Asal kita bisa menjaga pola makan dan kesehatan kita, insya Allah kita terhindar dari sakit nih keluarga. Oh iya, pecel ini kalau ibarat makanan luar negeri itu adalah salad nih keluarga. Keren kan? Dikala kita ada juga makanan luar negeri dengan rasa lokal. Dimana saus kacang ini tuh ibaratnya dressing saus untuk menambah kenikmatannya. Biasanya nggih lewat online sayur atau nasi pecel sayur kayak itu biasanya ya. Berarti kalau misalnya sama sayurnya? Iya, biasanya ulun kayak itu. Sambal pecel taruh di Milka sama kerupuk kayak itu. Kadang kalau ada waktu kayak itu daripada longgar apa kayak itu membuat bakwan atau tahu isi campur di situ bisa. Harapannya mudahan dengan sambal pecel ini bisa lancar usaha saya, bisa bertambah maju dan tambah berkah.
Mudah-mudahan bisa punya gilingan sendiri biar nggak jauh ke pasar. Tapi sebelum itu ternyata Ibu Rina pernah kesulitan juga loh keluarga. Eva yakin ini adalah salah satu hal yang sangat ditakuti oleh banyak orang, yakni bingung untuk memulai usaha dari mana, serta langkah apa sih yang harus dilakukan. Mungkin cerita Ibu Rina ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi untuk keluarga di rumah. Yuk dengerin. Biasanya memperkenalkan dari mulut ke mulut. Mencobai dulu, mengajak kawan, kita masakan kah, kayak itu. Terus habis itu, oh ya enak-enak. Jadi kan dari mulut teman ke teman kayak itu kan, oh iya kak, jadi coba mencobai dulu satu-satu. Alhamdulillah dari satu orang ke lainnya kayak itu, alhamdulillah jalan. Duka-dukanya mencari pelanggan. mencari pelanggan, mencari konsumen kayak itu. Ada berapa kali ditolak, menitipkan berapa kali aja ditolak kayak itu. Tapi bismillah, niatan pasti. Kalau yang satunya ditolak pasti ada tempat yang lain untuk diterima, insya Allah. Kayak itu pang, keluarga ai, mun wani memulai, kita juga harus wani untuk berkorban. Misalnya tadi bermodal memberi orang secara gratis, sagan jadi tester, sagan jadi contoh. Tentunya kada seberapa pengorbanan kita di awal tuh, amun misalkan kita sudah sukses dan dikenal oleh orang banyak. Bismillah, yuk bisa yuk. Niatkan hati untuk tetap berada di jalan Tuhan dengan usaha yang halal. Bismillah, bisa bagi mitan memulai usaha. Kayaknya ulun ngelihati di pasar itu belum ada. Sudah ada, cuma tetap membawa nama dari kampung kayak itu. Kayak sereknya di hati itu kayak sambal pecel kayak itu, dari ciri khas di kampung kayak itu kan, di Kediri itu kan kayak sambal pecel kayak itu. Biasanya kan ada kayak sambal tumpang dicampur sama sambal pecel kayak itu. Kayaknya cocok aja, cocok aja di pasar belum ada, di Paman Sayur belum ada kayak itu. Insya Allah jalan aja, yakin jalan. Insya Allah penting yakin jalan. Nah jadi keluarga untuk sambal pecel tadi, Eva cukup senang, cukup suka sama yang pedas karena ada rasa pedas-pedasnya gitu kan. Terus tuh ya ini cukup recommended untuk orang-orang yang tidak suka sayur. Cukup ditambahkan aja sambal kacangnya. Dan kita tadi sudah melihat juga proses awal sampai akhir pengolahan sambal pecelnya Ibu Rina. Nah, atau kalau misalkan di mereknya itu sambal pecel Wong Kediri. Terus tuh Eva berharap semoga tayangan ini bisa menginspirasi keluarga di rumah. Dan apabila keluarga di rumah ada yang memiliki usaha yang menarik dari segi cerita ataupun yang lainnya, bisa hubungi di sini. Mungkin itu aja, sampai berjumpa di Ragam Usaha berikutnya. Bye bye.